Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 2 IPA, IPS maupun agama yang kami banggakan. Mari kita awali dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kita semuanya ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Oke, anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang jinazat, yang terdiri dari ada pembunuhan, ada penganiayaan, kemudian dilanjutkan dengan hukuman-hukumannya yang berupa qisas, diyat, dan kafarat. Yang pertama adalah pembunuhan. Dalam bahasa Arab, pembunuhan itu disebut dengan istilah al-qatlu. Kalau menurut bahasa, pembunuhan itu intinya adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan itu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, entah dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Intinya menghilangkan nyawa seseorang. Jadi sebuah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka itu disebut dengan pembunuhan. Cuma nanti ada perbedaan, apakah ada niat, apakah tidak ada niat, apakah tersalah, nanti kita klasifikasikan sendiri-sendiri. Dan ada ulama yang berpendapat bahwa kejahatan yang diterangkan di dalam Al-Quran, kejahatan atau tindakan kejahatan yang diterangkan di dalam Al-Quran berarti menunjukkan hukum dosa besar. Dan pembunuhan itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Berarti pembunuhan itu termasuk dosa yang besar. Nah, perbuatan membunuh ini merupakan karakter dari hewan buas yang tak mengenal peri kemanusiaan tentunya, dan seharusnya dihindari oleh seluruh umat manusia. Penyebab orang melakukan tindakan ini cukup beragam. Ada yang karena dendam, ada yang karena iri, dengki, ada yang karena perebutan wanita, dan lain sebagainya. Dan ambisi ingin menguasai inilah yang terkadang menjadikan orang gelap mata sehingga ia melakukan kejahatan pembunuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita ke macam-macam pembunuhan. Ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama, al-qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Al-qatlu shibhil amdi, pembunuhan seperti sengaja atau pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga adalah al-qatlul khata', pembunuhan tersalah. Nah, sekarang kita ke pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu intinya dilakukan dengan cara sengaja. Kalau dilakukan dengan cara yang sengaja, berarti ada niat untuk membunuh. Ada niat benar-benar ingin menghilangkan nyawa seseorang, menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Jadi si pembunuh ini termasuk orang yang balik, dan korban adalah orang baik. Jadi kalau ada orang yang belum balik kok menghilangkan nyawa seseorang, itu tidak dikatakan pembunuhan. Dan korban harus orang baik baru dikatakan pembunuhan, dalam artian darahnya terjaga. Contoh misalnya Pak Imam sedang berangkat pergi kemana, kemudian ada orang yang ingin membegal Pak Imam, dan kondisinya kalau Pak Imam tidak menyelamatkan diri, maka nyawa Pak Imam akan hilang. Maka saya boleh untuk membela diri, bahkan boleh sampai untuk membunuh begal tersebut, kalau kondisinya memang harus seperti itu. Dan seperti itu saya tidak dikatakan melakukan pembunuhan, tapi dalam istilah fikih disebut shaulah atau membela diri. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan seperti sengaja itu dilakukan secara sengaja terhadap korban, tapi tidak berniat untuk membunuh. Jadi niatnya hanya menyakiti. Contoh, pakai batu
dilemparkan supaya kena kepalanya. Niatnya menyakiti supaya kepalanya sakit. Tapi ketika sudah dilempar, kena kepalanya, alhasil kemudian menghilangkan nyawa orang itu. Jadi sampai menghilangkan nyawa orang yang dilempar batu tadi. Maka pembunuhan ini termasuk pembunuhan seperti sengaja. Tidak punya niat membunuh, tapi niatnya menyakiti. Nah, sekarang adalah pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Jadi pembunuhan tidak sengaja itu ya tidak punya niat menyakiti, tidak punya niat membunuh. Jadi pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, salah dalam atau kelalaian. Misalnya contoh, mau menembak binatang. Misalnya anak-anak pergi ke sawah atau ke hutan pakai tembak itu ya. Kemudian ternyata ketika menembak burung misalnya, ternyata malah mengenai orang. Jadi salah sasaran. Maka kalau orang itu sampai meninggal dunia, maka pembunuhan ini termasuk pembunuhan tidak sengaja. Atau kelalaian, tidak kena sasaran. Seperti misalnya dalam situasi peperangan, misalnya zaman dulu tidak diketahui mana musuh dan mana kawan, ketika menebas pakai pedang itu ternyata mengenai teman kita sendiri, bukan mengenai musuh, maka termasuk pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Nah, dari ketiga definisi pembunuhan tadi, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan seperti sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja. Maka dari ketiga tadi dapat diambil kesimpulan yang membedakan dari ketiga tadi adalah adanya niat atau tidak adanya niat dalam membunuh. Kalau ada niat membunuh, maka disebut pembunuhan sengaja. Kalau tidak ada niat membunuh, tapi hanya niatnya menyakiti, maka pembunuhan seperti sengaja. Kalau tidak ada niat membunuh, tidak ada niat untuk menyakiti, maka disebut pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Nah, anak-anak, sekarang kita fokus ke dasar hukum larangan dalam membunuh. Surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila matluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Sebelum kita membahas detail tentang ayat itu, surat Al-Isra ayat 33, di sini ada hal yang sangat menarik. Jadi sebelum ayat 33 itu ada ayat yang menerangkan tentang zina, yaitu Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan di ayat sebelumnya lagi, ayat 31, itu juga menerangkan tentang pembunuhan. Jadi ada 3 ayat yang berurutan. Yang pertama ayat 31 membahas pembunuhan, ayat 32 membahas tentang zina, ayat yang ke-33 membahas tentang pembunuhan. Jadi ayat tentang zina di sini, di surat Al-Isra ini, diapit 2 ayat tentang pembunuhan. Menurut ulama yang bernama Imam Nawawi, beliau mengatakan ayat tentang zina ini diapit oleh 2 ayat tentang pembunuhan karena perbuatan zina itu seringkali mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Kita sering melihat berita orang yang homoseksual pun, yang kemudian saling cemburu antar homoseksual, padahal itu laki-laki menyukai laki-laki dan cemburu dengan laki-laki, itu pun sering terjadi pembunuhan. Apalagi yang normal, laki-laki dan perempuan. Hanya gara-gara perselingkuhan, perebutan perselingkuhan, banyak sekali kasus-kasus tentang itu yang mengakibatkan pembunuhan. Atau membunuh anaknya sendiri. Di ayat ke-31 itu menerangkan tentang membunuh anaknya sendiri. Misalnya gara-gara kecelakaan,
Ya, maksud dari kecelakaan itu hamil di luar nikah, kemudian karena frustasi maka melaksanakan aborsi, terjadilah pembunuhan. Makanya ngendikane Imam Nawawi, ayat zina ini diapit oleh 2 ayat tentang pembunuhan, karena seringkali perbuatan zina itu ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Nah, ayat zina itu akan kita pelajari besok di bab yang kedua, karena perbuatan zina itu masuk bab hudud. Sekarang kita fokus ke Al-Isra ayat 33 tentang dasar hukum larangan membunuh. Di situ dikatakan wala taqtulun nafsa. Janganlah kamu membunuh jiwa. Maksudnya adalah jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri. Allati harramallahu illa bilhaq, yang diharamkan Allah melainkan dengan cara yang hak. Maksudnya adalah kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh agama kita. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, maksudnya ahli warisnya, untuk menuntut qisas atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang. Tapi janganlah keluarganya, entah keluarganya yang dekat atau keluarganya yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu, melampaui batas dalam membunuh. Maksudnya apa? Menuntut membunuh, apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Nah, itu nggak boleh. Jangan juga ia menuntut membunuh yang bukan pembunuh atau membunuh 2 orang, padahal si pembunuh yang bersalah hanya 1 orang. Innahu kana mangsura. Sesungguhnya ia, siapa ia itu? Yang terbunuh tentunya. Sesungguhnya yang terbunuh adalah orang yang telah dimenangkan. Jadi orang yang terbunuh itu orang yang dimenangkan. Dalam artian dimenangkan itu maksudnya apa? Dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna. Nah, anak-anak, tadi kan Pak Imam sudah menerangkan, jangan membunuh seseorang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar, kecuali dengan cara yang hak. Jadi yang membunuh pun itu juga bukan keluarga korban, tapi yang membunuh itu adalah pihak pemerintah atas keputusan hakim atau qadhi. Nah, lalu siapa yang masuk kategori orang yang boleh dibunuh, katakanlah dengan alasan yang benar? Maka pengecualian itu tidak disebut di ayat ini, tetapi dipahami dari ketentuan-ketentuan yang lainnya. Ada 3 orang yang boleh dibunuh dengan alasan yang benar. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah menikah atau orang yang kawin kemudian berzina dengan orang lain. Istilah ini sering disebut dengan zina muhson. Zinanya orang yang sudah pernah merasakan pernikahan, tapi dia berzina dengan orang lain. Sudah punya istri, tapi dia berzina dengan istri tetangga. Nah, orang yang seperti ini mendapatkan hukuman yang disebut dengan rajam. Kalau dalam syariat Islam, ini dirajam, jadi dibunuh. Yang kedua, membunuh seseorang yang mengakibatkan pembunuh itu dikisos karena tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Jadi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja itu dia mendapatkan, berakibat dia dapat kisos. Jadi dia dapat kisos karena keluarga korban tidak memaafkan, maka boleh dibunuh orang itu. Yang ketiga adalah orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Tapi penting ini untuk kalian ketahui, jangan serta-merta setelah mempelajari pelajaran fiqh ini, kalian semuanya melihat orang, misalnya orang yang dengan terang-terangan keluar dari agama Islam, tiba-tiba terus kalian dari belakang pakai linggis kemudian membunuhnya, itu juga salah. Sekali lagi, bukan kita yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka, tapi pihak pemerintah atau pihak
qadi, hakim yang mengurusi itu semua.